فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن صدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, alhamdulillah malam ini sudah merupakan malam yang ke-16. Ya. Kalau dengan Madiyah 16 ya. Ya rahmatullah, kalau dia puasa Rabu ya. Rabu 16 dia. Kalau puasa dia Kamis 15. Bagi imam itu dianjurkan dan disunahkan bagi dia untuk membaca doa kunut. Doa kunut. Karena Nabi SAW biasanya demikian, kalau sudah masuk malam ke-16 beliau kunut, dia baca doa kunut dia. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita mudzakarah di dalam penjelasan Majelis Ramadhaniyah, karya daripada Lajnah Daimah Fatwa Ulama. Lajnah Daimah ini adalah, kalau ibarat kita di sini, Majelis Ulama Indonesia di Saudi yang dipimpin oleh Syekh Bas pada masa itu. Ini karya daripada salah seorang muftinya, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Allah yarhamhu, sudah meninggal beliau. Merupakan keturunan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Di Majelis Sadis Ashar, majelis yang ke-16 min Fatawa Al-Lajnah Daimah lil Fatwa, itu tentang tilawatul Quran. Ramadan, rahimahullah, adalah bulan yang penuh berkah. Syahrul Quran, bulan Quran. Dan bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Kalau Al-Quran itu turunkan malam ke-25, bukan malam 17. 17 Ramadan itu adalah kejadian Perang Badar. Terjemah. 17 Ramadan itu adalah kejadian Perang Badar. Perang Badar.
perang yang pertama kali di antara kaum muslimin dengan musyrikin, dan dipimpin pada masa itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari kota Madinah berangkat ke Badar. Badar itu kalau kita dari Madinah itu lebih kurang 150 kilo. Karena bayangkan pada masa itu 150 kilo jalan kaki. Kadang-kadang naik onta bergantian. Nabi SAW naik onta bergantian dengan sahabatnya. Sahabat lain juga demikian. Ada bergantian onta dan tidak jalan kaki. Dengan jumlah pasukan kaum muslimin pada masa itu lebih kurang 319 atau 315 orang. Perang Badar. Ya. Sementara kaum musyrikin jumlahnya 1.000 orang. Dengan perlengkapan perang, senjata, dan bekal yang sangat lengkap. Rahmatullah. Dijelaskan dalam kitab tarikh. Baik itu tarikh yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Mukhtasar Tarikh Ibnu Katsir ditahqiq oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabatnya. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, setiap berhenti dalam perjalanan beliau musyawarah. Tanya para sahabatnya. Tak pandangan sahabatnya bagaimana? Ini kita jumlah segini. Dilanjut atau tidak lanjut? Berangkat kita atau tidak berangkat? Tanya maaf. Sahabat seluruhnya mengatakan, berangkat ya Rasulullah SAW. Kami tidak mau sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Idhhab anta wa rabbuka faqatila wa inna nahnu qa'idun. Kami tidak mau seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Idhhab anta ya Musa. Berangkat kamu ya Musa. Wa rabbuk dan Rabb engkau. Namun kami di sini duduk. Artinya kamu aja lah berperang sama Rabb kamu. Kami enggak. Dan kami tidak seperti itu kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini rahmatullah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung memutuskan perkara itu sendiri. Tapi diajak musyawarah para sahabatnya. Dan ditanya kemauan mereka lanjut atau tidak lanjut. Dan mereka sudah sepakat mengatakan lanjut. Lanjut, berangkat. Dan mereka yakin Allah Azza wa Jalla akan menangkan mereka. Subhanallah, rahmatullah, berangkat. Ya. Sampai di Badar. Ya. Dia Badar rahmatullah, nama kampung itu. Di dalam tarikh baik Ibnu Katsir, Ibnu Hisham dan selainnya, Badar itu ada sumur. Sumur itu dibangun oleh seseorang yang dinamakan Badar. Itu perkataan ulama salah satunya. Sumur itu dibangun oleh seorang musyrik pada masa itu namanya Badar. Dinisbahkan tempat kepada dia. Yang kedua, sumur itu kalau di malam-malam purnama itu nampak bulan Badar itu, bulan purnama itu dalam sumur itu nampak sekali jelas. Sehingga dinamakan juga Badar. Itu penjelasan ulama dalam masalah itu. Nah, gimana dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Sampai di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya besok perang Badar malam ini habis maghrib, habis isya sampai subuh. Itu beliau nggak tidur.
Sampai subuh beliau nggak tidur. Tak mengangkat tangannya ke langit ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jatuh ridanya, baju luar, rida itu baju luar. Kalau kata-kata rida dalam bahasa Arab itu baju luar. Kalian tahu kan kalau baju umroh kan 2 lembar tuh. Baju lembar, 2 lembar baju umroh. Kain umroh kan 2 kan. Untuk 1 di atas, 1 bawah kan. Karena 1 di atasnya katakan rida. Yang di bawah itu katakan izar. Nah, kalau orang pakai baju, kadang-kadang orang Arab kan ada pakai baju, ya di sininya kuning-kuning gitu kan. Kayak pengarap jalan sebagai itu dikatakan rida. Nabi SAW ketika berdoa itu jatuh ridanya. Diambil Abu Bakar letak kembali. Siap jatuh, diambil Abu Bakar letak kembali. Itu menangis beliau pada Allah Azza wa Jalla. Berdoa sambil menangis. Minta pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya Rabb, intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau kamu hancurkan sekelompok yang ada bersama saya sekarang ini, tidak ada lagi yang mengibadat kamu di permukaan bumi ini. Tidak ada yang lagi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah para sahabat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Itu sampai pagi. Besoknya perang dan menang kemenangan yang penuh dan sangat signifikan di tangan kaum muslimin. Mati Abu Jahal, Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini mati pada masa itu. Alhamdulillah. Rahmatullah. Perang Badar. Itu dikatakan Ghazwatu Badar Kubra. Jadi sebenarnya rahmatullah. Malam 17 Ramadan itu bukan malam turun Quran. Itu adalah malam atau hari 17 itu merupakan kejadian perang Badar. Cuma orang entah dari mana memplesetkannya sehingga diperingati sebagai malam nuzul Quran. Quran turun di malam 25 Ramadan, malam ganjil. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak akan terdapat dia kecuali 10 terakhir bulan Ramadan dan di malam ganjil. Bukan 10 pertengahan dan bukan 10 awal. Dari kisah dan penjelasan para ulama dan hadis-hadis seperti ini saja dan menunjukkan kepada kita bahwasanya enggak benar kalau orang mengatakan nuzul Quran itu adalah di malam 17 Ramadan. Sangat salah. Betul. Yang benar adalah di malam ganjil, di malam-malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebab Lailatul Qadar itu adalah imma malam 21, 23, 25, 27, 29. Tidak mungkin itu pertengahan. Jemaah. Nah, kemudian yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya di bulan Ramadan ini ya amalan yang sangat signifikan juga kita amalkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah tilawatul Quran. Memperbanyak baca Quran. Perbanyak. Diselesaikan. Bisa selesai dia ya selama Ramadan 30 hari itu 2 kali, sekali, 3 kali, 4 kali. Bagus. Paling maksimal dia sekali 3 hari. Atau kalau bisa sekali 5 hari dia. Kalau bisa sekali 7 hari dia. Diusahakan di Ramadan itu betul-betul diamalkan dan dibaca sebanyak-banyak Al-Quran itu. Dalam keadaan bagaimanapun dia. Ya, berwudu dia afdal, bagus, tidak masalah. Tidak berwudu dia, batal wudunya, dia tidak mau kamar mandi, tayamum dia. Kan itu, kalau saya muslim jelaskan demikian. Ya, tidak ada wudu dia, batal wudunya, tidak mau kamar mandi, tayamum dia. Tayamum Al-Quran tidak masalah. Yang penting dia baca. Menghadap kiblat dia, alhamdulillah. Menghadap kiblat juga tidak masalah. Di mobil dia, di pesawat dia, tidur dia, telentang dia, berdiri dia, berjalan, tidak masalah. Yang penting perbanyak baca Al-Quran tersebut. Kita lihat penjelasan beliau di sini.
tilawatul Quran. Kata beliau, yushra'u lil muslim al-ikthar min tilawati kitabillahi liqauli tabaraka wa ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitab al-ayah wa qawluhu an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'ana liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Kepada muslim disahihkan oleh beliau sahihnya. Kata beliau, disyariatkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kitabullah. Ya. Dan bahkan walaupun dia hafal, dianjurkan juga para ulama lebih mengatakan mustahab, lihat itu hurufnya sini, lihatnya. Ya, lihat dia. Ya, sunnah melihat tulisannya. Walaupun dia hafal. Itu dilihat oleh dia. Baca. Dia tadabur. Dia baca pelan-pelan. Kemudian sambil dia cermati arti dan sebagainya. Kemudian dia pahami. Itu nikmat bagi dia. Itu keluar menjadi rahmatullah. Ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan utlu ma uhiya ilaik, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad minal kitab. Minal kitab adalah Al-Quran. Al-Quran. La ya wa qawluhu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan juga perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang muslimin. Orang-orang yang menyerahkan diri. Artinya menyerahkan diri secara total, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an atlu al-Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an, supaya saya membaca Al-Qur'an. Perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Nabi SAW mengatakan iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran tersebut karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafi'an. Sebagai penolong bagi dia nanti dari kiamat. Syafi'. Al-Quran. Bagaimana? Dia baca, nanti di akhirat menjadi syafi'an bagi dia. Penolong bagi dia. Dapat syafaat dia. Ada juga doa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Allahumma rahamni bil Qur'an, waghfirli bil Qur'an, warzuqni bil Qur'an. Itu doa juga. Allahumma rahamni bil Qur'an, ya Allah rahmati saya dengan Al-Quran tersebut, waghfirli bil Qur'an, ampunilah dosa saya dengan Al-Quran tersebut dikarenakan Al-Quran, ya, warzuqni bil Qur'an, dan berikan rezeki kepada saya dengan Al-Quran tersebut. Kalamullah azza wa jalla birahmatullah, diperbanyak bacaannya. Ya. Kemudian wa ta'akkadu dzalika fi syahr Ramadan, dan lebih ditekankan lagi membacanya itu adalah di bulan Ramadan. Di bulan ini sekali setahun. Ya. Sekali setahun yang kita belum tahu tahun depan hari kita tendak. Ramadan lalu kita bersama orang tua kita di sini. Pak Samin, Pak Jansor. Sekarang nggak ada. Kita juga nggak tahu gitu. Ramadan ini mudah-mudahan kita selesai sampai akhir bulan. Kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita menjadi orang-orang yang utaqa minan nar, dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla pada nerakanya setiap malam itu, bukan 10 terakhir saja, tidak setiap malam. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai tahun depan dapat Ramadan. Kalau enggak sudah selesai. Rahmatullah. Itulah kehidupan. Nah, di bulan yang berbahagia ini, di bulan yang 1 bulan penuh ini, ya,
adalah bulan untuk betul-betul untuk membersihkan diri kita dari segala dosa yang ada, kecil atau besar. Dan kita tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW bisa kita dengarkan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian juga hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, orang siapa yang berpuasa Ramadan ini dengan dasar keimanan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, wahtisaban, dan kemudian mengharapkan ganjaran, bahwasanya ganjaran amalan tersebut itu dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah Azza wa Jalla. Pun kepada kita adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan pasti diganjari oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang tidak. Ya, kalau baik ya baik. Kalau jelek ya jelek. Maka di bulan ini rahmatullah kita usahakan untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah disunnahkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, kata beliau, "Idz kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktar fi Ramadan min anwa'il ibadat." Yang sekira-kira kita tahu, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dan sangat banyak beramal daripada ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan ini. Dan bahkan Jibril, wa kana Jibril yudarisuhul Quran fi Ramadan kulla lailatin. Dan bahkan Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudarasah, tadarus. Ya, mudarasah itu tadarus, artinya si A baca, si B dengarkan. Itu tadarus. Bagaimana? Si A membaca, si B mendengarkan. Si B baca, si A mendengarkan. Itu tadarus. Itu setiap malam. Namun di Ramadan terakhir beliau kehidupan, hidup beliau terakhir, Ramadan terakhir, itu 2 kali. Rahmatullah. Wal Quran afdalu dzikir wa afdalu kalam. Dan Al-Quran adalah zikir yang paling afdal dan perkataan yang paling afdal. Al-Quran, zikir yang paling afdal dan perkataan yang paling afdal. Karena apa? Li'annahu kalamur Rabb. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ingat itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Dan kita tahu kan, kalau kita baca Quran, orang baca Quran, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kan enggak dikatakan, ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala innamal a'malu binniyat, mungkin kan? Nah, pasti dia mengatakan qala Allah tabaraka wa ta'ala alif lam mim. Dia nisbahkan perkataan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu katakan kalamullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Itu hadis. Dan Al-Quran kalamullah, bukan perkataan manusia. Perkataan Allah Azza wa Jalla, dan bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada beliau melalui Jibrilnya. Maka oleh karena itu, wa qiraatul Quran afdalu minat tasbih wa tahlil wa istighfar wa du'a, dan bahkan membaca Al-Quran tersebut yang merupakan kalamullah itu lebih afdal daripada tasbih, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, lebih afdal daripada doa lain. Quran. Terima. Perbanyak itu. Ya. Dan yang paling terbaik baca Quran itu adalah jam subuh. Jadi jam subuh. Allah takdirkan kita sholat malam.
ya, dapat jam 4, setengah jam sebelum subuh, atau 1 jam sebelum subuh, itu paling afdal, paling nikmat baca Quran. Selesai itu, habis sholat subuh. Itu dia. Dan waktu lain bukan dilarang, enggak, tetap boleh. Boleh juga, afdal enggak masalah. Yang penting dia berikan kesempatan pada jiwanya. Dan paksa dirinya itu untuk memegang Al-Quran itu dan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, yang baik. Illa idza wujida ma yaqtadi rajahani ghairiha. Katasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil fi mawadhi' min dakhil as-salah ya atau kharijaha qad dallatis sunnatu ala masyru'iyyatiha fi tilkal mawadhi' wal qa'idatu anna kulla dzikrin khussa syar'an bi waqtin aw makanin fa huwa muqaddamun ala ghairihi fi dzalik bal qad nuhiya an qira'atil Qur'an fi mawadhi' wuju'ila ghairuhu min al-adhkar fiha muta'ayyinan katasbih fi ruku' was sujud. Kata beliau sini, ya, illa idza wujida, kecuali kata beliau kalau didapatkan apa-apa yang menuntut yang lebih rajih, yang lebih sahih, membaca tasbih, tahmid, tahlil tersebut, dia begini maksudnya. Di waktu kita ruku, kita disunahkan untuk bertasbih. Tidak boleh kita baca Al-Quran. Itu. Kita ruku, disunahkan baca tasbih. Di waktu sujud juga demikian. Tidak boleh kita baca Quran. Nah, tempat-tempat seperti ini, itu ditentukan dengan dalil. Dengan dalil. Ya, sujud, dilarang kita baca Quran. Ruku juga dilarang baca Quran. Apa yang sudah pada masa itu? Tasbih. Doa. Timbul pertanyaan. Bagaimana ya Ustaz kalau seandainya dalam sujud dan ruku dan dalam sujud tersebut orang baca doa atau dia Al-Quran? Boleh, tidak salah. Orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa di Al-Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Nabi Adam ketika tobat kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Itu dibaca oleh dia ketika sujud. Bagaimana hukumnya? Boleh, tidak salah. Tidak dikatakan baca Al-Quran. Dia dikatakan pada masa itu adalah apa? Berdoa. Berdoa. Kebetulan doa itu daripada Al-Quran. Dan sunnahnya doa tersebut adalah daripada Al-Quran dan hadis. Ya baik. Sunnahnya baca Al-Quran itu, baca doa tersebut, sunnahnya doa-doa tersebut, tuntunannya adalah daripada Al-Quran dan hadis. Atau athar, akwal daripada sahabat. Atau akwal para ulama. Itu tidak masalah, boleh. Nah ketika dia sujud, dia baca doa-doa tersebut terdapat daripada Al-Quran, tidak masalah. Tidak dikatakan dia berdoa, dikatakan dia pada masa itu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibilang pada kita dalam perkara tempat-tempat yang disunnahkan pada masa itu baca Al-Quran. Kemudian, ويجوز للمسلم يختم القرآن في أقل من 3 أيام إذا قرأه على الوجه الشرعي قد اشتهر عن بعض السلف أنه كانوا يختمون في أقل من ذلك. Kata beliau, dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengkhatamkan Al-Quran tersebut kurang daripada 3 hari. Boleh. Tapi ahsannya 3 hari itu paling minim. Ya, paling minim harinya. Itu kalau dia baca dengan cara yang syar'i, bukan baca bunyi suara aja, enggak, betul nampak hurufnya bacaannya. Dan telah masyhur sebagian kaum salaf, para sahabat, tabi'in, a'immatus salaf, ya, mereka ada yang menamakan Al-Quran itu kurang daripada 3 hari. Dan ada yang lebih daripada 3 hari. Wa amma ma warada minan nahyi an yukhtam al-Qur'anu fi aqalli min 7 layalin aw 5 aw 3.
Adapun riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Dilarang kita ya menamatkan Al-Qur'an itu lebih atau kurang daripada 3 hari. Ada larangan. Paling minim itu 3 hari. Ini ulama ketika melihat larang tersebut, ya bahkan di sini katakan juga lebih daripada kurang daripada 3 hari atau kurang daripada 7 hari atau 5 hari atau 3 hari. Ini berbeda sisi pendalilan atau sisi pandangan pendapat dari para ulama dan arahan mereka. Faqala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wal ikhtiyar fi dzalik, ya, wal ikhtiyar anna dzalika yakhtalafu atau yakhtalifu bil ashkhas. Kata beliau, wal ikhtiyar, ya, pilihan pendapat dan pandangan di sini bahwasanya perkara perselisihan tersebut itu berbeda dengan pribadi-pribadi orang yang membaca. Faman kana min ahlil faham wa tadqiqil fikr istihabba lahu ay yaktasira ala qadri alladhi la yakhtallu bi al-maqsud min at-tadabbur, ya, wa istikhrajil ma'ani. Yang pertama, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an itu termasuk orang yang ahlul faham. Artinya sangat paham dia, mengerti maknanya sebagainya. Paham dia apa maknanya, kandungannya, pengertiannya, paham betul, ngerti dia. Dan tadqiqul fikir, artinya jeli di dalam mencermatinya. Maka orang seperti ini dianjurkan baginya untuk ya mempersingkat sesuai dengan apa ya kemampuan dia, dengan dasar tidak menghilangkan maksud dan tujuan daripada tadabbur, menelaahnya atau mengeluarkan ma'ani, makna-makna dan penafsirannya yang terdapat dalam ayat tersebut. Wa kadza man kana lahu syughulun bil ilmi aw ghairihi min muhimmatid din wa masalihil muslimin al-'amah yustahabu lahu ay yaktasira minhu 'alal qadri alladhi la yukhillu bima huwa fi. Demikian juga kata beliau, kalau seseorang itu adalah orang yang menyibukkan dirinya di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendalami ilmu, menelaah ilmu, baik itu tafsir, baik itu Al-Quran dan maknanya pada rahmatullah, maka orang seperti ini kata beliau, ya, dianjurkan apakah dia termasuk orang yang memahami, mendalami perkara-perkara din dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka dianjurkan bagi dia untuk mempersingkat ya bacaan tersebut dengan dasar tidak mengurangi daripada makna dan maksudnya. Artinya mungkin dia mampu 3 hari ya 3 hari, mampu 5 hari 5 hari, atau kurang daripada 3 hari mampu dia, tapi dengan tujuan dia masih tepat dan tetap dia artinya memahami apa yang dia baca dan tadabburnya. Itu para ulama juga membolehkan, tidak salah kata mereka. Wa man lam yakun kadzalik, dan orang yang kalau bukan demikian profesinya, fal aula lahu al-istikthar ma amkanahu min ghairi khurujin ilal malal wa ay yaqrahu hadramatan. Kata beliau, kalau yang lebih utama, akan tapi yang lebih utama bagi dia adalah memperbanyak membaca Al-Quran tersebut dan menamatkannya kalau memungkinkan bagi dia dengan tidak keluar atau tidak mengakibatkan bahwa dia malal. Kalau itu jenuh, capek, lelah. Kalau dia baca Quran dengan rahmatullah, membuat badannya jenuh, capek, lelah, lemah dan sebagainya, dia kurangnya sedikit. Mungkin dia 5 hari, 7 hari, ya kembali kepada kekuatan fisiknya. Dan kemudian pemahaman dia terhadap makna tersebut. Yang jelas di sini adalah dia usahakan baca Al-Quran itu semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin, terutama pada rahmatullah di bulan Ramadan ini yang sebagai kita ketahui sebagai bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Nah, sini juga ada perkataan pada Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, menjelaskan bagi kita bahwasanya larangan terhadap orang membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari tersebut
Itu larangan termasuk tabligh di sini adalah kalau dia terus menerus. Terus menerus. Maksudnya 3 hari terus menerus. Nah, itu ada larangannya. Tetapi kata beliau di sini juga arahannya adalah kalau seandainya dia baca demikian dalam bulan Ramadan, itu tidak masalah. Ini penjelasan beliau pada kita, para rahmatullah, aimatus salaf tentang masalah baca Al-Quran tadi. Allahu a'lam bishawab.